Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah penutupan semester genap tahun ajaran 2019-2020. Pada saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Untuk itu saya persilakan bagi jemaat sekalian bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kita akan mulai dari awal. Yesus, Kau telah memulai. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Doa pembuka oleh Bapak Pendeta Dr. Santono Siniaga MTH dipersilakan. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus
yang sudah menyelamatkan kami dari segala dosa dan kebinasaan yang membawa kepada jaminan kekal. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai perjalanan STI Jakarta, yaitu di semester ini. Kami mengucap syukur Tuhan, ada banyak hal yang terjadi di semester ini. Secara khusus Tuhan, yaitu peristiwa pandemi COVID-19 hingga sampai saat ini. Tetapi kami boleh melihat pekerjaan Tuhan, kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kami boleh melihat belas kasihan Tuhan secara khusus di kampus kami yang tercinta ini. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu mengucap syukur di akhir semester ini. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami ini. Setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah penutupan semester ini, Tuhan kiranya memberkati. Oleh karena itu, biarlah ibadah penutupan semester ini terjadi oleh karena pertolongan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh-Nya yang kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1, 2, dan 3. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutan, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Ayat 2. Bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegap. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasa-Nya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih mau menaikkan pujian bagi Tuhan dalam nyanyian pujian nomor 162 ayat 1 dan 2. Bapa Surgawi memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap. Setiap saat waktu penat, Bapa Surgawi memeliharaku.
tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Freddy Suyapto. Sebelumnya kita naikkan pujian kepada Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1, 2, dan 4. Tenanglah kini hatiku. Bapak Pendeta Dr. Freddy Suyapto, dipersilakan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita sama-sama menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan atas kasih setia yang terus Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun di dalam keadaan yang sulit dan di dalam kondisi yang begitu sulit bagi kami, tetapi biarlah kami terus menaruh pengharapan kami kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau Allah yang tidak membiarkan kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah dalam kesempatan di siang hari ini kiranya Engkau juga berbicara kepada kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang mengaruniakan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh sungguh-sungguh dapat memahami dan mengerti apa yang akan kami dengar lewat kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu juga dapat memperoleh kekuatan yang hanya daripada Tuhan sehingga kami boleh hidup
di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepada seluruh dosen dan staf dari STII Jakarta dan secara khusus kepada mahasiswa-mahasiswi STTII yang baru saja sudah menyelesaikan ujian akhir semester ini. Tentunya ini menjadi satu semester yang cukup berat untuk kita, banyak kendala yang harus kita lalui dan harus kita jalani, yaitu bahwa kita sulit untuk melakukan studi tatap muka selama 3 bulan dan sampai saat ini. Tetapi puji Tuhan di dalam kesulitan ini juga kita dapat melakukan belajar mengajar ini prosesnya dengan baik lewat studi online. Dan semua ini oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, di dalam kondisi yang sulit ini, sebenarnya ini adalah merupakan hal yang biasa terjadi dan selalu terjadi. Bahkan dalam sejarahnya pun sudah pernah terjadi seperti yang kita alami sekarang ini. Yaitu pandemik virus corona ini yang sebenarnya bahkan lebih berat dibandingkan yang terjadi pada saat ini. Kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan di dalam menyikapi situasi dan kondisi yang ada. Apapun yang terjadi seharusnya tidak mempengaruhi dari apa yang menjadi tujuan utama kita sebagai anak-anak Tuhan yang meresponi panggilan Tuhan. Oleh karena itu mari kita sama-sama akan membuka firman Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan secara khusus melalui Rasul Paulus di dalam tulisannya, yaitu Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Di dalam suratnya Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-11, ya. Mungkin 12, oke. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Seorang teolog senior yang bernama Charles Swindoll mengatakan sesungguhnya bahwa kehidupan orang-orang percaya hanya 10%-nya saja bergantung kepada situasi dan kondisi yang terjadi. Hanya 10%-nya. Dan 90%-nya bergantung kepada bagaimana orang tersebut meresponi atau menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi tersebut. Kalau kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, itu tidak menjadi masalah buat kita. Sebab apapun yang terjadi seharusnya tidak mengubah fokus kita di dalam kehidupan kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang memang secara khusus sudah dipanggil dan sudah dipilih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan itu sebabnya saya mengambil satu topik dalam khotbah hari ini adalah kehidupan iman yang sejati, yaitu kehidupan yang berfokus kepada tujuan daripada panggilan kita. Dan ini jelas sekali dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan pelayanannya. Kita dapat membaca di sini yang pertama adalah dia mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Di dalam terjemahan bahasa Inggris lainnya, berdasarkan dari tata bahasa yang dituliskan oleh Paulus ini secara jelas ditegaskan, my aim is to know Him. Jadi ini bicara tentang satu tujuan atau goal atau apa yang sebenarnya akan dicapai di dalam kehidupan Paulus. Hal pertama yang penting yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah bahwa Paulus di dalam kehidupan pelayanannya pertama kali adalah mempunyai tujuan yang pasti, tujuan yang jelas, yaitu bahwa kehidupannya adalah untuk mengenal Dia.
Bicara tentang mengenal Dia, bicara tentang bagaimana mengenal Allah di dalam kehidupan ini. Bagaimana mengenal rencana Allah di dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat di dalam ayat-ayat lain. Misalnya di dalam Yohanes pasalnya ke-14 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-10. Di sini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Yang sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi di sini saudara, di dalam diskusi Yesus kepada muridnya dan secara khusus kepada Filipus, ketika dia berbicara kepada Yesus tentang untuk menunjukkan Bapa itu sudah cukup. Yesus dengan tegas menegaskan di sini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Dan di dalam konklusinya dikatakan, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan orang percaya. Yaitu tujuan utama kehidupan orang percaya adalah untuk mengenal Dia. Ketika kita mengenal Dia, sama istilahnya dengan mengenal rencana Dia di dalam kehidupan kita. Dan inilah sebabnya mengapa saudara-saudari berada di STTII ini. Untuk belajar mengenal Dia. Untuk belajar mengenal Dia adalah untuk belajar teologi. Teologi menuntun kita ke dalam kehidupan iman yang selaras dengan rencana Tuhan. Lewat pembelajaran yang saudara lalui selama ini, membawa saudara ke dalam pengetahuan firman Tuhan yang lebih dalam, yang lebih komprehensif, dan pengertian yang lebih dalam. Tuhan Yesus juga mengungkapkan ini di dalam perumpamaan benih yang ditaburkan. Dari 4 benih yang ditaburkan, hanya ada 1 benih yang jatuh di tanah yang baik. Yaitu dikatakan benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang-orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Sehingga dia bertumbuh, ada yang 30, 60, 100 kali lipat. Kuncinya adalah mendengar dan mengerti. Itu sebabnya mengenal Dia, mengenal Kristus harus menjadi fokus utama kita di dalam setiap kehidupan umat percaya. Dan ini yang pertama yang Paulus nyatakan di dalam ayat ini. Dan yang kedua, di sini dikatakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ini lebih menarik dan lebih memperjelas. Dikatakan, my aim is to know Him, to experience the power of His resurrection. To experience. Jadi kita hidup bukan hanya sekedar untuk mengenal Dia, tetapi juga kita bisa mengalami dan merasakan kuasa daripada kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kebangkitan Yesus Kristus merupakan kunci daripada iman kekristenan kita. Paulus menyebutkan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Kebangkitan Yesus menjadi satu dorongan, menjadi satu motivasi, menjadi satu kekuatan bahwa karya Allah, kuasa Allah nyata di dalam kehidupan Yesus. Ketika Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menjadi korban penebus dosa umat manusia, untuk hidup di dalam ketaatan, dan ketika itu Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa menjadi satu kunci kekuatan dorongan untuk Paulus menjadi yakin, menjadi satu pengharapan yang pasti yang akan dia peroleh. Dan inilah yang menjadi kekuatan dan dorongan bagi Paulus untuk tetap berfokus bagaimana dia hidup di dalam melayani Tuhan. Sekalipun kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu tidak menyenangkan, bahkan menyulitkan dia,
dan bahkan mengancam nyawanya. Tetapi Paulus tetap berfokus bukan hanya kepada tujuan untuk mengenal dia, mengenal rencananya, mengenal karyanya di dalam kehidupannya. Tetapi juga dia bersandar kepada satu pengharapan yang pasti, yaitu lewat kebangkitan Kristus menunjukkan kepada dirinya bahwa kebangkitan ini adalah sesuatu yang pasti, di mana kuasa Allah bekerja kepada orang-orang percaya yang melayani dia. Dan hal yang ketiga, Paulus menyebutkan di sini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan merasakan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dalam penjelasan yang lebih detail di sini dikatakan adalah to share in his suffering, yaitu untuk turut mengambil bagian, untuk turut merasakan di dalam penderitaan dari Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ini bukanlah satu hal yang mudah buat orang-orang percaya. Paulus bukan hanya fokus kepada untuk mengenal Yesus, mengenal rencananya di dalam kehidupannya, tetapi dia juga memperoleh kekuatan lewat pengharapan dari kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi juga Paulus begitu menyadari bahwa untuk mengikuti Yesus harus ada harga mahal yang dibayar. Dan ini menjadi satu pedoman daripada komitmen Paulus sebagai orang yang sungguh-sungguh terpanggil untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Tetapi untuk menjadi murid Yesus, untuk menjadi pelayan Yesus, harus berani membayar harganya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Untuk selamat, saudara mendapatkannya secara anugerah. Tetapi untuk menjadi murid Yesus, harus ada harga mahal yang dibayarkan. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23. Di sini dengan tegas Yesus menegaskan. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada dua kata mengikut di sini. Yang pertama katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku. Di dalam tradisi orang Yahudi, setiap murid harus ikut kemana gurunya pergi. Mengikut kemana dia pergi untuk belajar dan melayani. Itu arti kata yang pertama. Tetapi arti kata mengikut yang kedua di sini adalah untuk melakukan apa yang gurunya juga lakukan. Ini bicara mengikuti yang kedua, yaitu sebagai murid-murid Yesus untuk menjadi murid Yesus. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus juga dapat turut merasakan bagian di dalam penderitaannya, yaitu memikul salib, menyangkal diri, bahkan taat sampai di kayu salib. Dan ini merupakan satu komitmen yang ada dalam diri Paulus. Dia bukan hanya sadar untuk mengenal dia secara baik dan benar, tetapi dia juga dikatakan di sini untuk mendapat satu kekuatan dari kebangkitan Yesus itu, tetapi juga mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, di dalam poin yang terakhir, di situ dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan ini merupakan 3 kunci utama yang diajarkan Paulus. Dan lewat teladan Paulus dengan meneladani Yesus Kristus, harusnya juga menjadi teladan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang secara khusus dipanggil, secara khusus untuk melayani Dia. Bukan hanya mengenal Dia dengan baik dan benar, tetapi juga kita yakin bahwa ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Dan juga kita mau komit mengambil bagian di dalam penderitaannya. Sebab kita tahu suatu saat nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan datang dan menganugerahkan keselamatan kekal kepada kita. Demikian firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah goyah. Fokus kepada panggilan kita, sebab Allah senantiasa menyertai kita. Kiranya Tuhan
memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kembali mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya lewat STTII Jakarta ini, mengambil bagian di dalam proses belajar pembelajaran untuk mengenal Engkau dengan lebih baik dan lebih benar lagi. Supaya kami boleh mengerti lagi bahwa sesungguhnya ada kuasa yang luar biasa, penyertaan Allah di dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini yang membuktikan bahwa kuasa yang nyata ini juga akan menyertai setiap orang percaya yang mau mengambil bagian di dalam pelayanan kehidupannya. Dan juga kami boleh kiranya Tuhan memberikan seluruh kehidupan kami ini untuk juga dapat turut merasakan, turut mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus Kristus. Di dalam pelayanan kami, untuk kami boleh siap setiap saat menyangkal diri dan memikul salib kami setiap hari, agar nama Tuhan dipermuliakan. Sebab kami percaya kehidupan kekal yang sudah Engkau janjikan, mahkota yang sudah Engkau sediakan bagi kami, akan kami peroleh pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Freddy Suyapto yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memakai secara luar biasa lagi dan Tuhan memberkati kehidupan pribadi maupun keluarga. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, seluruhnya diundang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Penutup dan doa berkat, saya persilakan kepada Bapak Pendeta Dr. Frank Tamin, dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhanlah yang sudah menuntun dan mengiringi dengan kasih-Mu ibadah penutupan semester genap tahun akademik 2019-2020 Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Jakarta. Kami bersyukur karena kasih dan pertolongan Tuhan sejauh ini sudah nyata dalam perjalanan studi dan akademis yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan ini. Kami bersyukur juga untuk pesan firman Tuhan yang sudah dibagikan bagi kami, para dosen, karyawan-karyawati, dan para mahasiswa.
Dan setelah ini mereka akan memasuki liburan semester. Kiranya berkat dan pesan firman Tuhan ini menjadi pesan bagi kami untuk kami melangkah lebih jauh, memasuki liburan semester, bahkan menyongsong tahun akademik yang baru. Kami berdoa kiranya kasih dan pertolongan Tuhan akan mengirimkan calon mahasiswa baru pada tahun akademik yang baru nanti. Terima kasih ya Tuhan, sebagaimana sudah terbukti kasih setia dan pertolongan Tuhan sejauh ini dalam perjalanan akademik yang dilaksanakan oleh lembaga STTI Jakarta ini. Kami percaya pada masa yang akan datang, lembaga ini akan semakin diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, sekarang arahkanlah hati dan pengharapanmu, pulanglah bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita masuk ke dalam kekekalan di rumah Bapa selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah penutupan semester genap tahun ajaran 2019-2020 telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.